Teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali di ruang pengembangan diri. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jangan ambil pusing omongan orang lain terhadap diri kita. Mengapa hal itu penting, teman-teman semuanya? Dalam beberapa kasus, teman-teman akan menghabiskan waktu terlalu banyak dan energi hanya untuk memikirkan omongan orang lain terhadap diri kita. Padahal memikirkan omongan orang lain terhadap diri kita, tentu itu akan membahayakan citra diri kita dan tentunya kesehatan mental kita. Karena tidak semua orang itu akan membicarakan kita pada sisi-sisi baiknya. Banyak orang yang tidak suka dengan kita, maka akan membicarakan sisi keburukan kita. Nah, teman-teman jangan ambil pusing dengan perkataan orang lain. Tentu dengan mengambil pendapat orang lain tentang diri kita bahwa diri kita itu baik, itu pun akan membuat kita berpuas diri, berbangga diri, dan kita tidak akan berkarya lagi. Begitu pula sebaliknya, jika teman-teman terlalu ambil pusing dengan perkataan orang lain tentang diri kita yang jelek misalnya, yang buruk, tentu teman-teman akan merasa bahwa teman-teman itu tidak baik dan bahkan teman-teman mengalami yang namanya insecure begitu. Nah, teman-teman semuanya perlu mengenali bahwa tanda ketika teman-teman itu sudah mulai memikirkan omongan orang lain. Yang pertama, teman-teman itu akan mengubah diri teman-teman sebagai sebuah tanggapan terhadap kritik yang disampaikan orang lain. Jadi teman-teman berubah itu hanya karena omongan orang lain. Itu tanda bahwa teman-teman itu dipengaruhi oleh omongan orang lain. Yang kedua, Anda membiarkan orang lain membuat keputusan untuk Anda. Hidup itu hidup Anda, bukan hidup orang lain. Jadi ambil keputusan sesuai dengan kehidupan teman-teman semuanya. Kemudian teman-teman tidak menetapkan atau mempertahankan suatu batasan. Oleh karena itu, teman-teman akan banyak dikendalikan oleh orang lain. Kemudian Anda itu seorang yang perfeksionis. Dengan Anda itu perfeksionis, Anda akan memiliki standar-standar yang dibuat oleh orang lain. Maka di situ teman-teman juga akan dikendalikan oleh orang lain. Nah, beberapa hal tersebut menandakan bahwa teman-teman itu sudah terpengaruh. Kemudian teman-teman itu sudah mulai mendengarkan omongan orang lain yang padahal omongan itu belum tentu baik untuk teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi atau tips yang dapat melepaskan diri teman-teman terhadap omongan. Langkah yang pertama, teman-teman itu harus menerima bahwa orang akan memiliki pendapat tentang diri teman-teman semuanya. Teman-teman tidak ada gunanya mencoba untuk menghindari semua penilaian. Itu tidak mungkin. Baik itu penilaian yang sifatnya baik untuk teman-teman ataupun penilaian yang sifatnya buruk untuk teman-teman, itu teman-teman tidak bisa menghindari. Karena pada dasarnya teman-teman itu adalah makhluk sosial. Teman-teman melakukan interaksi sosial. Jadi biarkan diri teman-teman itu terlebih dahulu menerima pendapat mereka. Karena teman-teman sekuat apapun tidak mungkin bisa menghindari pendapat orang lain terhadap diri teman-teman. Kemudian teman-teman yang harus lakukan adalah ambil kendali atas perasaanmu sendiri. Orang lain mungkin memiliki pendapat yang buruk tentang kita, tetapi itu tidak harus diterjemahkan ke dalam emosi yang sulit. Mereka tidak sama dengan kita. Meskipun teman-teman tidak dapat mengontrol bagaimana semua orang itu memandang teman-teman, tetapi teman-teman dapat mengurangi kekhawatiran dan kecemasan teman-teman akan hal-hal yang orang lain katakan kepada teman-teman. Teman-teman harus mempertimbangkan untuk berlatih beberapa teknik perhatian. Perhatian penuh adalah tentang
tetap berada di masa sekarang dan menyadari setiap serta menerima apa yang teman-teman rasakan pada saat ini. Belajar untuk menjadi yang lebih baik bukan karena omongan orang, tapi dengan atau sesuai dengan pribadi teman-teman, itu adalah hal yang bagus. Beberapa strategi yang teman-teman itu dapat lakukan, misalnya teman-teman melakukan meditasi, yoga, ataupun latihan pernapasan. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman juga harus ingat bahwa setiap orang itu membuat kesalahan, termasuk juga teman-teman. Kesempurnaan itu tidak mungkin, jadi mengharapkan kesempurnaan itu adalah sia-sia. Lebih penting lagi, penilaian karena gagal mencapai kesempurnaan adalah tidak produktif, tidak adil, dan sama sekali tidak akan membantu teman-teman semuanya. Ingatlah bahwa siapapun yang berpikir buruk tentang teman-teman karena membuat beberapa kesalahan kecil telah membuat kesalahan mereka sendiri. Dan membuat kesalahan di tempat kerja atau dalam hubungan pribadi dapat menjadi bagian penting dari pertumbuhan diri. Lihatlah orang yang sebagian kesempatan belajar dan menjadi manusia. Jadi teman-teman semuanya, tidak ada makhluk apapun di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi teman-teman jangan merasa takut ketika teman-teman itu melakukan kesalahan. Kemudian kembangkan rasa diri teman-teman dan bangun kepercayaan diri teman-teman semuanya. Mempraktekkan refleksi diri dapat menjadi alat yang ampuh bagi teman-teman untuk membangun identitas yang kuat bagi diri teman-teman. Teman-teman bisa meluangkan waktu untuk bertanya pada diri teman-teman sendiri beberapa pertanyaan sulit, misalnya teman-teman bertanya, siapa diri teman-teman, apa yang teman-teman pedulikan, apa yang teman-teman nikmati. Mengembangkan sistem nilai seperti itu penting untuk teman-teman sebagai landasan yang kuat bagi teman-teman untuk menjalani hidup ini. Orang mungkin akan mengkritik keyakinan atau tindakan teman-teman, tetapi jika mereka didasarkan pada nilai-nilai Anda, kritik tersebut cenderung tidak melekat. Kemudian, langkah selanjutnya, teman-teman jangan takut mencoba untuk keberatan membaca bahwa teman-teman mungkin juga salah. Penelitian menunjukkan bahwa sementara kebanyakan orang memiliki beberapa gagasan tentang bagaimana mereka dipersepsikan oleh orang lain, mereka masih memiliki titik buta utama. Orang-orang akan mengaitkan sifat-sifat dengan teman-teman yang bahkan tidak pernah teman-teman pertimbangkan. Jadi teman-teman, bukan berarti teman-teman tidak mau menilai diri teman-teman, tapi nilailah diri teman-teman dengan standar yang teman-teman miliki, bukan dengan omongan-omongan orang lain. Kemudian langkah selanjutnya, pertimbangkan sumbernya. Peduli tentang apa yang orang omongkan pada diri teman-teman itu adalah wajar. Tetapi pendapat beberapa orang jauh lebih penting daripada yang satu orang yang membuat teman-teman itu menjadi terpuruk. Seorang anggota keluarga misalnya yang mengatakan bahwa perilaku teman-teman mempengaruhi mereka secara negatif, atau bos yang mengungkapkan keprihatinannya terhadap pekerjaan teman-teman, orang asing yang acak yang mengeluh bahwa Anda tidak cukup tersenyum. Jadi teman-teman semuanya, ketika teman-teman itu menyikapi omongan-omongan orang lain, jangan diambil pusing siapa yang berbicara, siapa sumbernya. Tentu jika orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak suka dengan teman-teman, pasti yang diomongkan itu adalah kejelekan teman-teman, padahal belum tentu teman-teman itu melakukan kejelekan tersebut. Kemudian jika itu orang baik, maka akan memuji diri teman-teman semuanya. Kemudian langkahnya selanjutnya, ketahuilah bahwa teman-teman biasanya adalah kritikus terburuk
Anda sendiri. Ada sebuah makalah penelitian yang memberitahu kita bahwa kita sering percaya bahwa orang menilai kita jauh lebih keras daripada yang sebenarnya. Pada kenyataannya, kita sering jauh lebih keras pada diri kita sendiri daripada orang lain. Kita juga cenderung berpikir bahwa satu kesalahan akan merusak cara orang memandang diri dengan baik. Meskipun benar bahwa kesan pertama dapat memiliki dampak jangka panjang, satu kesalahan tidak mungkin mengubah penilaian mereka secara keseluruhan tentang diri Anda. Jadi teman-teman harus memperhatikan hal tersebut. Kemudian yang kedelapan yang harus teman lakukan adalah teman-teman itu mencari ataupun berkumpul dengan orang-orang yang menerima dan mendukung teman-teman semuanya. Teman atau anggota keluarga yang selalu menghakimi dapat berdampak besar pada kesehatan mental teman-teman. Mengetahui bahwa seseorang yang Anda sayangi memiliki opini negatif tentang Anda sangatlah menyakitkan. Jadi teman-teman, mulai sekarang pilih teman-teman yang mendukung teman-teman dan menerima teman-teman. Mendukung yang teman-teman lakukan dan menerima yang teman-teman lakukan. Jangan sampai teman-teman itu memilih teman ataupun orang yang ada di sekeliling teman-teman itu orang-orang yang tidak mendukung dan bahkan cenderung merugikan diri teman-teman. Kemudian langkah yang terakhir, tahan penilaian teman-teman tentang orang lain. Teman-teman semuanya, jika teman-teman itu tidak ingin menilai orang lain atau dinilai oleh orang lain, maka teman-teman jangan suka menilai orang lain. Meskipun ketika teman-teman misalnya bertemu dengan seseorang itu melakukan suatu sikap yang tidak baik, yang menurut teman-teman itu sangat tidak baik, teman-teman jangan terburu-buru untuk menilai orang lain tersebut, tetapi teman-teman cukup diam dan tidak memberikan penilaian terhadap orang lain, kecuali teman-teman diminta untuk memberikan penilaian terhadap orang tersebut. Ya, itulah teman-teman semuanya, bagaimana cara menghindari omongan orang lain yang terkadang menyakitkan diri teman-teman semuanya. Terima kasih.